Jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Walaupun belum ada informasi baru terkait perangkat Samsung yang satu ini, bocoran spesifikasi dasarnya sudah muncul di Geekbench. Dari bocoran tersebut, terlihat bahwa perangkat Samsung SMX506B yang diyakini sebagai Galaxy Tab S8 FE ini memiliki skor single core 773 dan skor multi-core 2318. Untuk spesifikasi dasarnya, tablet ini akan menggunakan chipset MediaTek Companion 900T. Tablet yang sama akan memiliki RAM 4GB dengan OS Android 13. Data yang muncul di Geekbench ini diyakini memiliki dukungan 5G, di mana akan ada model lain yang berkode SMX500 yang merupakan varian Wi-Fi only tanpa seluler. Belum resmi diumumkan oleh Qualcomm, berita dan rumor soal Snapdragon 8 Gen 2 sudah mulai bergulir di internet. Bocoran terbaru dari Ice Universe mengungkapkan spesifikasi yang sama sekali berbeda dari sejumlah rumor sebelumnya. Salah satunya adalah bahwa Snapdragon 8 Gen 2 justru menggunakan dua Cortex A715 alih-alih memakai Cortex A720. Kemudian disebutkan bahwa Cortex X3 akan punya clock hingga 3,2 GHz, dengan Cortex A510 hingga 2 GHz. Sementara Cortex A715 dan Cortex A710 akan punya clock hingga 2,8 GHz. Mengingat Snapdragon Summit 2022 ini akan digelar di bulan November mendatang, bisa jadi Snapdragon 8 Gen 2 akan diumumkan secara resmi dalam ajang tersebut. Simak saja informasinya lebih lanjut di kanal Jagat ya. ViewSonic mengumumkan solusi layar LED 135 inci all-in-one, di mana ini sekaligus merupakan layar 135 inci pertama di industri yang dapat dilipat. ViewSonic All-in-One LED Display Solution Kit ini hadir sebagai solusi untuk mengurangi besar paket penjualan hingga 50% dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi memang penggunaan display ini berbeda ya, karena diperuntukkan untuk pameran atau acara yang membutuhkan display yang cepat untuk dipasang dan dipajang. LED display 135 inci ini memiliki paket penjualan lengkap dengan modul LED, lemari, kotak kontrol sistem, dan dudukan lantai bermotor. Setelah dibongkar, ViewSonic menjanjikan bahwa pemasangan seluruhnya hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk instalasi. Display ini sendiri mempunyai spesifikasi Full HD 1080p dengan bingkai tipis 5 mm, tingkat kecerahannya hingga 600 nits, serta audio speaker didukung teknologi Harman Kardon. Dalam blog post resmi mereka, Google mengaku sebenarnya sudah membangun fondasi teknologi cloud gaming yang solid. Namun sayangnya layanan mereka Google Stadia gagal untuk menarik minat pasar seperti yang mereka harapkan. Hingga mereka mau tak mau akan mematikan Stadia. Semua aksi belanja gamer Stadia baik dari sisi hardware maupun software akan di-refund langsung oleh Google. Layanan Stadia akan tetap bisa dinikmati hingga tanggal 18 Januari 2023 mendatang sebelum akhirnya ditutup. Google juga memastikan akan mengalihkan tim Stadia ke cabang Google yang lain, sekaligus memastikan teknologinya akan diadaptasikan untuk layanan populer Google lain seperti Google Play, YouTube, dan upaya teknologi AR mereka. Bagaimana dengan kalian sendiri? Menyayangkan atau melihat ini sebagai konsekuensi yang tak terelakkan? Pemerintah Saudi Arabia lewat Savvy Games Group berencana untuk mengeluarkan dana sekitar 38 miliar US dollar untuk ragam investasi di dunia game. Ambisi jangka panjangnya adalah membuat Saudi Arabia sebagai global hub utama untuk video game dan e-sports di tahun 2030 mendatang. Dari 38 miliar US dollar yang disiapkan, akan ada dua investasi besar yang mereka lakukan. 18,7 miliar US dollar digunakan untuk sebagai investasi porsi kecil di perusahaan kunci yang esensial untuk mendukung agenda Savvy, sementara 13 miliar US dollar lainnya akan digunakan untuk mengakuisisi sebuah perusahaan publisher yang masih dirahasiakan saat ini. Sayangnya tidak ada informasi yang lebih detail kira-kira publisher mana yang akan diincar oleh pemerintah Saudi Arabia ini. Berdasarkan data yang dilepas oleh Sensor Tower, Genshin Impact dipercaya berhasil mendulang pendapatan sekitar 3,7 miliar US dollar atau sekitar 56,3 triliun rupiah selama 2 tahun eksistensinya. Angka ini diambil hanya dari versi mobile saja, yang saat ini tersedia di perangkat berbasis iOS dan Android. Ini memposisikan Genshin Impact sebagai game dengan pendapatan ketiga terbesar dari perspektif pasar game mobile global, setelah Honor of Kings milik Tencent dan PUBG Mobile yang juga berdiri di bawah bendera Tencent. Dengan cerita yang terus berlanjut, karakter gacha yang kian menarik, dan area baru untuk dijelajahi, sepertinya bukan sesuatu yang aneh lagi bagi Genshin Impact untuk terus mendorong angka pendapatan ini kian naik di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana dengan kalian? Berapa banyak dari kalian yang masih aktif memainkan Genshin Impact?
Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.